Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan melihat seperti apa URL dispatch digunakan pada Actix Web. Sederhananya, URL dispatch ini tuh memberikan kita kemudahan untuk mapping URL ke handler dengan pattern matching language yang mudah. Kita sejauh ini sudah menggunakannya di beberapa contoh yang kita buat. Dan kita tentu masih ingat dengan resource configuration yang mana memiliki sebuah nama sebagai identifiernya untuk digunakan pada URL. Istilahnya itu mungkin prefix lah begitu ya. Nah, contoh di sini saya sudah buat. eh, saya yakin juga teman-teman sudah cukup familiar ya dengan contoh seperti ini, ya kan? Ini saya buka dulu foldingnya. Nah, di sini kita definisikan prefix yang di sini contoh prefix begitu ya, resource-nya. Ini langsung ke handler index dan juga ada prefix users begitu, yang mana kita apa ya kasih identifier begitu dengan name method di sini yang mana value-nya adalah user detail. Nah, fungsinya ini tuh untuk memudahkan kita merujuk ke full URL path-nya yang digantikan dengan identifier ini begitu. Jadi misal nantinya kita mau buat kode yang merujuk ke prefix user ini tuh atau sejenisnya begitu. Nah, kita bisa langsung panggil identifiernya aja. Misal di sini saya panggil melalui apa namanya handler begitu ya. Jadi kita bisa buat variabel user detail URL, langsung itu pakai web link to ke user detail, nama identifiernya dan value dari path-nya. Dan di sini kan kita web resource kita ini kita contohkan begitu nilainya adalah ras, maka dia akan menjadi user slash ras seperti itu. Dan kemudian berdasarkan contoh penggunaan resource yang sudah pernah kita buat begitu ya. Kita tahu kalau resource bisa terdiri dari serangkaian routes dan juga secara default route tidak punya guard. Oke, tidak punya guard, jadi harus manual kita implementasikan. Dan kalau resource nggak punya satupun route, maka tentunya akan return-nya itu error, ya kan? Saya tutup. Nah, contohnya itu kira-kira begini. Jadi, di sini kita definisikan prefix path ya, begitu. Yang mana juga kita kasih guard di road-nya yang mengharuskan aksesnya itu dengan get, ya. Dan juga ada header yang harus content type-nya itu text plain, begitu ya. Yang kalau tidak memenuhi syarat ini, maka return-nya tentu akan juga error, ya kan? Ini coba saya save dan kita coba akses di sini. Oke, pertama itu yang ke prefix. Kalau untuk yang prefix tentu di sini sudah bisa langsung diakses ya. Ya. Kemudian untuk yang user slash ras misalnya. Maka di sini saya tanpa ada header ya. Di sini belum ada header. Kita coba akses langsung. Maka kita akan dapati error 404 not found. Kemudian kita coba tambahkan header content type-nya ini yaitu application JSON. Nah, di sini saya checklist di sini saya centang, maka saya akan dapatkan respon yang valid begitu. Lalu untuk yang path ini kita pakainya itu adalah text plain kan. Jadi di sini adalah path begini, kita coba akses. Nah, dia akan valid juga. Tapi kalau methodnya kita ganti menjadi formnya kita ganti menjadi post misalnya, maka tentu akan error karena tidak sesuai dengan guard yang kita definisikan di sini. Oh ya, untuk yang user ini tadi itu kita bisa gunakan dua ya, dua ataupun lebih begitu. Kalau di sini kan kita definisikan untuk get juga untuk put. Jadi kalau untuk post tentunya nggak bisa. Misalnya, ini saya kembali lagi contohnya ke user ras yang ini tadi, kita akses pakai post itu nggak bisa. Tapi kalau pakai get ini bisa, dan untuk put juga tentunya bisa karena sudah kita definisikan di sini seperti itu. Lalu terkait dengan pattern matching language begitu ya, pada Actix Web atau gampangnya path endpoint lah begitu. Perlu diingat kembali jika route path yang didefinisikan tidak diawali karakter, maka secara implisit akan ditambahkan begitu. Contoh, di sini saya sudah buat beberapa gambar. Nah, di sini itu kita definisikan foo bar bus. Maka akan menjadi otomatis itu ada slash foo bar bus. Nah, dan juga untuk variabel foo ini itu sama dengan kalau di regex itu bentuk regexnya seperti ini. Oke, dan foo ini, variabel foo ini itu ada istilahnya dengan replacement marker ya, yang juga nantinya bisa digunakan untuk nama objek di method http request match info begitu. Yang mana match info itu apa ya istilahnya? Kayak
param objek lah begitu. Dicontohkan begitu, param objek yang merepresentasikan dynamic parts dari hasil extract URL routing pattern-nya. Kita sudah pernah juga gunakan di video-video sebelumnya ya, untuk yang match info itu. Nanti kita coba cek lagi. Dan untuk bentuk pattern URL itu mungkin kira-kira begini deh. Ini contoh sederhananya. Di sini kita definisikan foo bus bar, yang mana itu akan match tentunya dengan foo 12, foo ABC, DEF, ya kan? Dan untuk representasinya itu param objeknya kira-kira begini. Param busnya adalah 1, kalau untuk yang ini barnya adalah 2, dan juga untuk yang di bawahnya ini bus adalah ABC dan bar adalah DEF. Oke? Kemudian di sini kalau kita buat seperti ini nih, foo 1, slash 1, slash 2, slash ada slash trailing slashnya begitu, tentu nggak akan bisa karena kan tidak sesuai dengan pattern yang sudah kita definisikan. Serta juga yang untuk bawah ini tentunya langsung invalid sih, karena kan di sini kita pakainya foo, kok bisa-bisanya kita mau tambahkan bus atau bar, kita ganti dengan bar, itu tentunya nggak bisa. Kemudian kalau kita mau handle pattern yang berkaitan dengan extension, kira-kira akan begini. Di sini kita definisikan foo slash name.html, maka tentunya akan menjadi misal foo slash index.html ataupun foo slash about.html, ya kan? Tapi kalau tanpa extension.html, maka akan error karena tidak sesuai. Dan kalaupun juga kita mau menghandle extensionnya begitu ya, extensionnya dan juga file name-nya atau page name-nya begitu, maka kita pakai juga nih extensionnya itu. Di sini pattern-nya adalah foo slash name dot slash extension begitu. Jadi itu bisa kita akses misalnya foo index.html dan juga foo slash rust.pdf, karena kan extensionnya sudah fleksibel juga sifatnya begitu. Dan kalaupun kita mau gunakan regex ya, misalnya gitu, teman-teman mau menggunakan regex itu juga bisa. Misalnya di sini kita buat contoh books slash title. Nah, title-nya ini bersifat berdasarkan dengan regex yang sudah kita tentukan. Dan kalau mau menggunakan regex itu di path-nya itu tinggal di variabelnya begitu. Tinggal kita pisahkan dengan titik 2. Seperti di sini ada titik 2 backslash w plus, ya kan, untuk regex-nya. Yang mana regex itu matching untuk huruf A besar sampai Z besar dan juga A besar, Z kecil, juga 0 hingga 9 dan underscore ya kalau nggak salah. Ya, nanti teman-teman bisa cek deh. Dan contohnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Serta untuk URL encode, jadi untuk URL encode itu kita diharuskan pakai yang versi decode-nya. Jadi ketimbang kita pakai foo %20 bar slash buzz, itu kita buat jadi foo spasi bar slash buzz, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada istilahnya yang tail ya, terkait dengan tail match, yang mungkin cocok untuk beberapa kasus seperti blog. Kalau di sini kita buat blog postname slash tail, tailnya apa gitu. Kalau dicontohkan itu menjadi kayak blog my post comments ataupun blog my post edit, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan scoping routes, kita kembali lagi ke kode. Scoping routes kita juga sudah pernah ya kita buat sebelumnya, yang mana dapat membantu kita untuk sharing road paths, yang juga bahkan bisa kita nested ya. Kita bisa nested untuk scope di dalam scope route. Memang itu nanti akan apa ya, kodenya itu nested ya, agak kompleks lah. Tapi teman-teman saya rasa juga sudah cukup mengerti dengan bentuk kode yang di sini. Oke, mungkin ini kita copy aja, kita duplikat. Yang di atas saya tutup dulu. Baik, di sini kita mau buat contoh untuk user deh, kasus user ya. Jadi kita butuhkan diantaranya di sini kita akan pakai get deh. Sini kita pakai get. Kemudian di sini tinggal kita tulis di sini anotasinya, misalnya show misalnya. Kemudian di sini adalah show users. Oke, ini saya hapus. Kemudian di sini show users misalnya ya. Kemudian di sini juga saya duplikat. Oke, kita pakai itu /id misalnya ya. Kemudian di sini adalah user detail. Kita pakai variabel itu path namanya. Kita ambil dari web path. Kemudian kita pakai tuple u32 misalnya. Kemudian untuk
responnya masih sama, tapi di sini bodinya kita ubah dengan format makro. Misal user detail ya, begini, kemudian path into inner kita ambil 0 karena kan kita pakai tuple. Kemudian untuk main functionnya sendiri itu ini saya rapiin dulu, ini dihapus. Kemudian service di sini, oke, kita nested di dalamnya ini pakai web scope gitu. Kemudian users ya misalnya. Lalu kita pakai service langsung ke show users tadi juga di sini kita pakai user detail. Ya, begini. Nah, seperti ini. Ini guard-nya udah nggak kepake. Ya. Jadi di sini slash users, oke, adalah sebagai prefix ya, adalah sebagai prefix. Oh ya, ini kan kita pakainya web scope ya. Jadi bedanya apa kalau dengan web resource yang ini tadi? Iya kan? Nah, kalau web resource ini tadi itu digunakan hanya untuk single atau specific path. Tapi kalau dengan web scope ini, kita bisa gunakan untuk mengelompokkan beberapa path ataupun resource melalui sebuah prefix, yang mana di sini kita contohkan dengan users, begitu. Kayak misalnya nih, kita mau contohkan, kita mau buat apa ya, API lah, mungkin begitu ya, endpoint API misalnya. Jadi kita mungkin tambah aja deh di sini. Di sini misal kita tambah async fn gitu, kemudian apa ya, oh ya, indeks saja, indeks ini belum ada. Kemudian di sini indeksnya langsung http response, lalu http response, oke, body di sini mungkin hello world, misalnya seperti itu. Yang ini coba kita hapus dulu. Nah, ini oke, begini. Kemudian di sini tinggal kita pakainya itu tadi API ya. Sebentar, mungkin baiknya kita duplikat aja deh biar nggak kebuang coding yang ini. Ya, ini saya duplikat aja baiknya. Ini saya duplikat dulu deh. Oke, ini saya komen, kemudian kita nggak pakai get, kita di sini. Oke, kita hapus ini juga. Lalu ini saya copy, kita ambil di sini posisinya, lalu ini adalah index, dan sini tadi hello world, begini ya. Oke, kemudian untuk main function itu kita definisikan di sini service-nya adalah web scope-nya tadi kok dihapus ya. Nggak apa-apa. Ini API, kemudian di sini kita pakai service, lalu ya di dalam sini web resource, kemudian di sini kita kasih path-nya itu apa ya? Mungkin hello deh, hello, kemudian di sini kita pakai route, ya pakai route, kemudian di dalam sini baru ada route, baru juga kita tambah guard, ini guard, kemudian guard get begini, lalu to index begini ya. Sebentar, ini kok seperti berdarah-darah begini ya. Ada yang salah di bagian mana ini? Sebentar. Oke, coba ini saya hapus dulu deh. Ini kok kayaknya ramai sekali errornya. Kita coba ketik ulang ya. Di sini web scope, kita butuh API, kemudian kita butuh service lagi. Di sini kita butuh web resource. Oke, kita butuh hello, kemudian kita butuh route, yang mana di dalamnya web route. Lalu kita tambah juga chainingnya itu dengan apa ya? Oh ya, guard deh, pakai guard. Kita pakai guard, kemudian guard get di sini, kemudian to index, ya kan? Kemudian sini tidak lupa guardnya. Lalu setelah ini kita coba langsung chaining service ke web resource, di sini misalnya slash users misalnya users, lalu di sini itu users, kemudian yang di sini adalah itu users ID, kemudian di sini adalah
user detail. Ya, seperti ini. Oke, ini masih ada yang error. Coba kita cek app new service, kemudian web scope service, web resource, hello. Oh, ini ketinggalan. Nah, ya. Kemudian user ini bukan users tapi show users. Ya, seperti ini. Nah, itulah mungkin kalau bagian nested begini memang agak kompleks, jadi terkadang agak repot sih bacanya. Baik, di sini melalui prefix API, ya kan, kita buat beberapa path yang berbeda di dalam sebuah prefix begitu, yang mana API begitu ya. Contohnya adalah path-nya itu hello dan juga ada users kan begitu. Dan untuk hello kita kasih guard, dan yang lainnya ini dua ini tanpa guard, dan untuk guardnya itu kita pakai get aja. Jadi kalau kita coba akses ya. Untuk di sini itu mulai dari yang API. Oke, yang API di sini nggak API ding. Maksudnya API hello. API hello. Hello di sini. Kita pakainya adalah itu get ya. Berarti kalau saya pakai put di sini tentu akan error. Tapi kalau pakainya itu get, oke. Nah, di sini ya. Kemudian ini udah valid. Kemudian kita coba akses itu users. Users di sini. Kemudian kita akses, maka dia akan valid. Oh ya, terkait di sini header ini kan kita bisa pakai karena kita nggak bisa karena kita nggak ada definisikan guard untuk header ya. Jadi apapun yang ada di sini ataupun nggak ada sama sekali itu tetap bisa diakses seperti di sini. Oke, ini untuk user itu kita coba akses lewat get itu bisa, kemudian lewat post juga bisa, lewat put bisa. Begitu juga untuk yang user ID. Users ID-nya mungkin 2 begitu. Nah, ini put bisa, post bisa, dan juga get bisa. Seperti ini. Kemudian, kalau misalnya terkait match info ya, match info. Kita misalkan di contoh ini, mungkin ini saya duplikat lagi aja, biar nggak ke ini kodenya keganggu. Match info. Ini sebenarnya sudah kita pernah buat ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi di sini. Misalnya di sini kita pakai get misal apa ya, version. Di sini ada v1 dan juga v2 begini. Ini adalah get. Dan di sini kita hapus, lalu parameter kita butuhkan rect ke ini belum dimasukin, http request. Jadi di sini http request, kemudian di sini adalah result, misalnya resultnya itu adalah string, berarti di sini kita butuh result. Kemudian di sini kita buat variabel v1 u8 gitu, sama dengan request match info, kita ambil get. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ini nih v1, kemudian kita unwrap, kemudian kita parse, kita unwrap lagi seperti ini. Nah, jadi misal kita duplikat, kita ganti ini variabel v2, tapi kita juga nggak pakai get, kita pakainya query gitu, ini jadi v2, ya kan? Tapi di sini kita langsung parse, barulah di unwrap. Nah, begini. Oke, kemudian kita coba pakai satu method lagi. Ini kita buat dulu di sini, misal v3 deh, v3 dan v4. Tipenya jangan lupa u8, u8. Kemudian di sini kita pakai rect match info, lalu load, dan di sini kita unwrap. Nah, begini, tinggal kita return. Oke, format makro di sini mungkin value v1 titik 2, kemudian koma v2 titik 2, v3 titik 2, dan v4 titik 2 begini. Jadi tinggal v1, v2, v3, v4, ya kan? Kemudian untuk mainnya, main functionnya di sini simple banget, tinggal kita pakai service, kemudian ke index. Ya, index. Oh ya, index. Oke, seperti ini. Oh, ini nggak kepake. Oke, nah begini. Jadi di sini untuk value yang ini itu semua value yang
merepresentasikan path di sini itu akan tersedia ya kalau cocok, dan diakses itu melalui match info. Di sini kita menggunakan get itu, kemudian menggunakan query yang sudah kita pernah gunakan juga sebelumnya, dan tambahan di sini kita menggunakan load. Yang mana load di sini kita contohkan juga sebagaimana dia adalah variabel 1, variabel 2. Jadi nilainya itu sebenarnya sama aja sih. Kalau untuk yang V3 dan V4 ini sama aja nilainya dengan V1 dan V2. Kita coba contoh ya. Kita coba contoh akses. Di sini berarti di sini version, kemudian 1, 2, begini ya. Coba akses. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Oke, jadi saya rasa mungkin teman-teman bisa langsung cek di dokumentasinya aja untuk detail lebih lanjut. Dan videonya kita cukupkan dulu sampai di sini biar nggak terlalu panjang durasinya. Dan informasi sudah saya sertakan di deskripsi video. Baik, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.